dimasukkan dasinya yang belum rapi, dirapikan. Kemudian dilihat di bawah meja kalian apakah ada sampah. Kalau ada diambil. Sudah habis semua? Ya. Oke, sebelum belajar kita ada kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu mengikuti semua proses pembelajaran dengan penuh semangat dan tertib. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan bila ingin bertanya. Ketiga, menghargai pendapat orang lain. Jadi nanti kalau diskusi ada kelompoknya yang maju, kalian harus menghargai pendapat dari kelompok yang maju. Yang keempat, mengerjakan semua tugas yang diberikan. Kemudian ibu mau mengabsen kalian. Ada yang nggak masuk hari ini? Nihil. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Saya lihat di sini masih ada yang lemes. Kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri yuk. Ikutin ya. Terima kasih. Selamat dulu. Masih ada yang ingat nggak pelajaran minggu kemarin kita membahas tentang apa? Berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu, Peggy? Ada 4 metodenya nggak? Ada Yang pertama, 1. Abstraksi, 2. Pengenalan pola, 3. Dekomposisi, 4. Algoritma. oke, itu tadi pelajaran minggu depan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian komputer. Peserta didik mampu menjelaskan komponen-komponen perangkat keras, dan peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi dari perangkat kelas. Jadi kita hari ini belajar tentang sistem komputer. Ibu ada pertanyaan nih. Apa yang kamu ketahui tentang komputer? Yang bisa tanda tangan. Oke. Apa? Perangkat elektronik yang mampu menerima data, input, memproses sesuai instruksi yang tersimpan, menghasilkan informasi input, dan menyimpan data tersebut. Oke. Sekarang ibu punya video. Kalian simak. Yang penting-penting kalian catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelajar hebat dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Ana Aulia Eskom. Kali ini saya akan membahas tentang sistem komputer. Jadi, apa saja sih bagian-bagian dari sebuah sistem komputer? Dan bagaimana sistem komputer dapat bekerja? Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kenapa? Karena pada channel ini kalian akan mendapatkan banyak video-video pembelajaran tentang informatika, khususnya fase D. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sistem komputer. Komputer bisa dinyatakan sebagai sebuah perangkat elektronika yang mampu menerima, memproses, dan menyimpan data serta menghasilkan bentuk keluaran berupa teks, gambar, simbol, angka, dan suara. Dalam pengoperasian dan fungsinya, komputer terdiri atas 3 bagian yang saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama
ada hardware atau perangkat keras. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Serta yang tidak kalah penting adalah brainware atau user atau orang yang menjalankan. Ketiga komponen ini sangatlah penting. Kenapa? Karena jika kamu akan mengoperasikan sebuah komputer, jika salah satu dari ketiga komponen ini tidak ada, pastilah sistem komputer tidak dapat bekerja. Sebagai contoh, kamu punya laptop atau PC sebagai hardware, dan ada kamu sebagai user atau brainware. Lalu kamu akan membuat sebuah desain. Tetapi kamu tidak punya sistem operasi atau aplikasi atau software yang menunjang untuk dapat kamu bekerja. Misal, software untuk membuat desain adalah CorelDRAW ataupun Photoshop. Nah, kamu tidak punya aplikasi ini, maka kamu tidak dapat membuat desain gambar. Karena ketiga dari komponen ini harus lengkap agar kamu bisa bekerja dengan baik. Contoh lain, kembali ada laptop atau PC sebagai hardware, lalu ada aplikasi atau software, misalnya ada Google Chrome untuk kita browsing, dan juga ada Microsoft Word untuk kita membuat surat. Tetapi tidak ada user ataupun brainware yang menjalankan program atau komputer tadi. Tidak mungkin sistem ini akan bekerja. Kenapa? Karena tanpa adanya kita, tanpa adanya brainware, komputer tidak mungkin berjalan sendiri. Maka dari itu, ketiga komponen ini harus ada agar sistem komputer bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah hardware atau perangkat keras. Hardware atau perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau input, perangkat proses, perangkat keluaran atau output, dan juga perangkat penyimpanan atau storage. Jadi, perangkat keras itu gampangnya adalah perangkat yang bisa kita sentuh, bentuknya ada. Itu adalah perangkat keras. Perangkat masukan atau input device dikutip dari buku Sistem Informasi dan Teknologi Informasi karya Wing Wahyuwinarno. Definisi dari perangkat masukan atau input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna sebagai user atau brainware. Perangkat masukan device yang pertama adalah mouse. Mouse atau tikus digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Ada beberapa cara untuk dapat mengoperasikan mouse. Yang pertama, ada tunjuk atau poin, ada klik kiri atau left click, ada klik kanan atau right click, ada klik ganda atau double click, dan yang terakhir ada seret atau drag. Nah, cara-cara ini akan langsung kita praktekkan saat nanti ada pembelajaran di lab komputer. Perangkat masukan atau input device yang kedua adalah keyboard. Keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Karakter-karakter tersebut bisa berupa huruf, angka, dan juga simbol. Alat yang ketiga adalah scanner. Scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optikal data reader. Cara kerja scanner adalah dengan menempatkan sebuah objek di atas kaca scanner yang kemudian akan dibaca oleh optical data reader. Alat yang keempat adalah joystick. Joystick digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan atau game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick
Lanjut, berikutnya adalah pemproses atau processing device. Processing device ini bisa dikatakan sebagai otaknya komputer, ya. Apa itu processing device? Yaitu suatu alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan pada alat output. Jadi pada saat kita memasukkan data lewat alat input, misal kita memasukkan data sebuah gambar ataupun kita akan membuat surat yang akan diproses menggunakan software Microsoft Word, kita menggunakan alat input yaitu keyboard dan juga mouse. Nah, pada saat kita membuat surat, sebenarnya yang memproses itu adalah processing device, di mana secara garis besar processing device itu adalah sebuah CPU atau Central Processing Unit, di mana setelah nanti suratnya jadi, nanti akan ditampilkan pada alat output berupa monitor, dan juga pada saat nanti akan dicetak, berarti kita membutuhkan alat output tambahan yaitu sebuah printer. Nah, jenis dari alat proses yang digunakan komputer untuk mengolah data ini ada 5, dan semuanya ini ada di dalam CPU. Yang pertama, prosesor. Terus yang kedua ada RAM atau Random Access Memory. Yang ketiga ada papan induk atau mainboard. Yang keempat ada kartu VGA atau Video Graphic Card. Dan yang kelima ada kartu suara atau sound card. Nah, dari semua jenis kelima alat ini, dan sebenarnya ada beberapa banyak lagi, ini semuanya ada di dalam CPU. Nanti insya Allah saya akan memberikan atau akan membedah apa saja sih yang ada di dalam CPU agar kalian paham tentang lebih dalam tentang processing device ini, karena processing device atau alat pemproses ini sangat penting. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa processing device ini adalah otaknya komputer. Kalau manusia punya otak, kalau komputer punya processing device atau CPU sebagai alat untuk memproses atau berpikir atau mengolah data. Berikutnya yaitu perangkat keluaran atau output device, adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, atau suara yang dihasilkan oleh speaker. Jadi ada beberapa peranti keluaran, di antaranya yang pertama adalah monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Jadi pada saat kita mengolah suatu data menggunakan komputer, kita melihatnya atau perangkat keluaran yang kita gunakan itu adalah monitor. Kita bisa melihat data yang kita olah melalui tampilan yang ada di dalam monitor. Yang kedua adalah printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Jadi saat kita mengolah data sudah ditampilkan menggunakan monitor. Setelah data selesai kita gunakan, kita membutuhkan yang namanya printer apabila data yang kita kelola akan dicetak ke dalam dokumen. Yang ketiga adalah speaker, yaitu alat untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya. Jadi pada saat kita menyalakan video ataupun musik, kita membutuhkan perangkat tambahan atau perangkat keluaran berupa speaker agar kita bisa mendengar video atau film atau musik yang diputar. Terus yang terakhir yaitu ada LCD proyektor. Merupakan salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk
menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok. Jadi pada saat kita menggunakan alat output LCD proyektor, itu nanti data yang ditampilkan itu akan besar karena ditampilkannya di layar, dan biasanya menggunakan permukaan datar, bisa menggunakan tembok ataupun ada alat khusus untuk menampilkan data, gambar ataupun suara yang ada di dalam komputer dengan menggunakan LCD ini. Jadi perangkat keluaran itu ada 4. Yang pertama itu tadi ada layar monitor, terus yang kedua ada printer, terus yang ketiga ada speaker, dan yang terakhir adalah ada LCD proyektor. Yang terakhir adalah peranti penyimpanan sekunder atau secondary storage device, adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Jadi pada saat misal kamu jadi anggota OSIS, lalu kamu masuk ke dalam kepanitiaan, kamu bertugas untuk membuat proposal. Jadi pada saat kamu membuat proposal, datanya kamu simpan di dalam secondary storage device. Kenapa? Sewaktu-waktu kamu jadi panitia lagi, terus kamu suruh bikin proposal lagi, kamu bisa mengambil data dari proposal yang sudah kamu buat untuk kamu jadikan contoh, atau kamu bisa kembangkan dari proposal sebelumnya, sehingga kamu tidak perlu membuat proposal dari awal sampai akhir. Jadi sudah ada file proposalnya, kamu tinggal mengganti saja atau mengembangkan sesuai dengan kebutuhan. Dan ada beberapa alat peranti penyimpanan sekunder, di antaranya yang pertama adalah hard disk drive atau HDD. Adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat atau cakram disk tipis. Ya. Jadi HDD atau hard disk drive itu posisinya ada di dalam CPU, dan ada beberapa komponen utama dalam hard disk drive. Ada piringan logam, ada head baca tulis, dan juga ada rangkaian elektronik pada PCB atau printer circuit board. Yang kedua adalah solid state drive atau SSD, adalah peranti penyimpanan data dengan solid state yang menggunakan flash memory. SSD ini tidak memiliki disk atau pemustar fisik dan juga head untuk baca tulis yang biasa digunakan pada HDD. Jadi keduanya antara HDD dan SSD ini posisinya ada di dalam CPU. Perbedaan dari HDD dan SSD itu biasanya lebih tahan terhadap guncangan fisik, beroperasi tanpa menimbulkan suara, dan memiliki waktu akses yang lebih cepat serta latensi atau keterlambatan yang lebih rendah. Yang ketiga adalah flash drive atau flash disk, berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen yang portable. Bentuknya seperti ini, kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana karena dia portable, sehingga memudahkan kita untuk dibawa kemana-mana. Terus lanjut ada compact disc atau CD, adalah format penyimpanan data cakram optik digital yang dikembangkan bersama oleh Philips dan Sony dan dirilis pada tahun 1982. Bentuknya seperti ini. Format ini awalnya dikembangkan untuk menyimpan dan memutar rekaman audio digital, tetapi kemudian diadaptasi untuk menyimpan data. Jadi dulu itu digunakan untuk menyimpan video-video, seperti video kita memutar film menggunakan CD, tetapi pada perkembangannya ternyata CD ini bisa digunakan untuk menyimpan data. Yang kelima ada memory card atau SD card, berfungsi seperti layaknya hard disk pada komputer yang digunakan pada peranti portable seperti smartphone, kamera digital, dan tablet. Memory card memiliki bermacam format dan ukuran seperti PC card,
compact flash, mini SD, micro SD, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah teknologi penyimpanan awan atau cloud storage. Jadi saat ini kebutuhan penyimpanan data terus berkembang sehingga memunculkan teknologi penyimpanan yang inovatif. Salah satu teknologi tersebut adalah teknologi cloud storage yang merupakan metode penyimpanan data di sejumlah server yang dikelola pihak penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP. Untuk penggunaannya, pengguna teknologi awan memerlukan koneksi internet untuk mengakses datanya. Jadi, kita menyimpan data-data kita itu ke dalam awan. Maksudnya bukan awan ya. Jadi kita menyimpan data kita itu misalkan ke dalam kita punya email. Saat kita punya email, terus kita menyimpan data-data penting kita ke dalam email, itu berarti kita menyimpannya di dalam awan atau cloud storage. Jadi data itu tidak akan hilang selama kamu masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ada beberapa dari materi sistem komputer. Ibu lupa, sebelum saya lanjutkan materinya, silakan kalian buka link yang Ibu kirim di grup. Kalian pretest terlebih dahulu. Ayo, silakan dikerjakan. Buka link yang ada di grup. Saya kasih waktu 2 menit ya. Yuk, 1 menit lagi. Sudah? Oke. Tutup dulu HP-nya. Silakan perhatikan ke depan. Jadi, sistem komputer itu adalah sebuah piranti elektronik yang dapat menerima data, masukan atau input, memproses dan data masukan tersebut memproduksi keluaran output dan menyimpan data dalam penyimpanan sekunder. Komputer berkembang menjadi sistem komputer yang merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mampu melakukan pekerjaan tertentu. Perangkat keras itu adalah komponen fisik dari komputer dan perangkat lunak adalah program yang berjalan di perangkat keras tersebut. Sebuah sistem komputer sederhana tampak pada gambar berikut. Jadi di sini ada sebuah gambar sistem komputer sederhana. Kemudian perangkat keras itu ada yang pertama perangkat masukan, yang kedua memproses, yang ketiga alat output, dan keempat peranti penyimpanan sekunder. Nah, di sini ada komputer dan komponen penyusunnya. Yang pertama
Sebelum Ibu jelasin gimana cara mengerjakannya, kita teknik stop dulu. Jadi semuanya tangannya boleh ke atas paha. Duduknya yang tegak, yang rapi. Ya rapi. Kita mulai teknik stop, silakan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Gimana? Sudah lebih rileks? Sudah lebih rileks? Sekarang perhatikan di LKPD-nya. Di situ nanti kalian tulis nama kelompok kalian masing-masing, nama kelompoknya siapa saja dan kelompok berapa. Oke, terus yang kedua, cara mengerjakan. Di situ yang pertama, misalkan ada gambar apa itu? Ada mouse, ya. Nomor 1 itu ada mouse. Nah, kategorinya silahkan beri centang atau silang pada kolom input, proses, output, stop. Ya, misalkan yang nomor 1 itu mouse. Ini termasuk input, kalian centang yang di kolom input. Jelas? Kemudian tuliskan fungsi dari mouse tersebut. Ya? Paham? Oke, silakan dikerjakan sama kelompoknya masing-masing. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ini saya bagikan bahan bacaannya. Boleh dilihat dari buku bacaan sama internet. Boleh. Saya beri waktu 33 menit. Ya. Boleh. Lihat di internet boleh. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Ayo silakan diskusi.
Sambil mengerjakan, saya nilai sikap kalian ya.
Waktunya 7 menit lagi, Nak.
habis. Sekarang waktunya presentasi. Ibu mau perwakilan kelompok saja ya yang maju. 2 orang. Kelompok 1, ayo silakan maju. Suaranya yang keras ya. Ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras suaranya. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang keras suaranya. Yang lain diam ya, perhatikan temannya yang maju. Menggerakkan unsur dan memilih objek. Mengolah data dan menjelaskan bukti. Kami memonitor, menampilkan pemrosesan data. 5. Melintas dan mencetak dokumen atau gambar masukkan data. 6. Speaker, mengeluarkan suara atau audio. 7. Artis, menyimpan data dalam kapasitas besar. 8. Flash disk, menyimpan dan memindahkan data ke server. 9. Scanner, mengubah dokumen fisik menjadi digital. 10. RAM, menyimpan data sementara saat komputer aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya nggak dari kelompok lain? Ada? Mungkin menanggapi? Nggak ada. Oke, silakan ditutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk yang kelompok 1. Ayo lanjut kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 siapa yang mau maju? Yang keras suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Terkait kategori dari berfungsi yang akan untuk menggerakkan dan mengatur posisi unsur di wilayah warga. 2. Termasuk kategori dari input berfungsi untuk memasukkan data dan data. 3. Joystick termasuk kategori dari input berfungsi menggunakan sebagai pelengkap untuk memainkan dengan seperti video yang menggunakan lebih dari satu tombol. 4. Layar termasuk kategori dari input berfungsi sebagai untuk mengubah dokumen fisik menjadi digital. 5. CPU termasuk dari kategori prosesor berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan instruksi.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3, ayo silakan. Siapa yang mau maju? Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Satu, gambar berarti mouse yang termasuk dalam kategori input yang berfungsi menggerakkan kursor. 2, keyboard termasuk dalam kategori input yang berfungsi sebagai memasukkan data. 3, joystick termasuk dalam kategori input yang berfungsi sebagai mengendalikan game. 4, scanner termasuk dalam kategori input yang berfungsi sebagai mengubah dokumen. 5, hard disk termasuk dalam kategori storage yang berfungsi sebagai menyimpan data. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan ditutup Becky. Presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dari kelompok 3. Silakan selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4, ayo. Terima kasih.
2. Keyboard kategori input. 3. Joystick kategori output. 4. Scanner kategori input. Kategori Output. 5. CPU Central Processing Unit kategori prosesor. fungsinya apa? Fungsi mengolah data, menjalankan instruksi. Terus apa lagi? RAM kategorinya processor. Fungsi utama menyimpan data secara saat komputer aktif. 7. Monitor kategori output. Fungsi menampilkan hasil pemrosesan data. 8. Speaker kategori output. Fungsi mengeluarkan suara atau audio. 8. Flash disk kategori storage. Fungsi menyimpan data, memindahkan data portabel. 10. Hard disk kategori storage. Fungsi menyimpan data dalam kapasitas besar. Oke. Kelompok lain gimana? Dewan kami. Boleh cukup tutup nak. Saya Azmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi adalah presentasi dari
5 menit. Namanya jangan lupa.
gambar peranti seperti mouse, keyboard, joystick, scanner, hard disk, motherboard, monitor, speaker, flash disk, dan CD, serta kategori dan fungsinya. Oke, jadi ada yang lain? Mungkin kelompok lain? Kelompok 5? Ayo, apa? Angkat tangannya, nak. Gak ada? Gak ada? Oke, jadi pada sistem komputer ini kategorinya tadi ada apa saja? Input itu atau masukan. Terus apa lagi? Proses. Kemudian output tadi apa? Menampilkan hasil. Pengeluaran. Ada input, output, proses. Yang terakhir ada 4 loh tadi. Apa? Storage atau memori. Kita simpulkan sama-sama ya. Jadi yang pertama itu boleh dibacakan. Siapa yang membacakan? Kelompok 2. Yang pertama, komputer terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama. Kemudian interaksi antara manusia dan komputer dilakukan melalui input dan output. Yang ketiga, kolaborasi dalam sistem komputer memanfaatkan jaringan dan pool komputer. Kemudian yang keempat, kolaborasi dalam sistem komputer memanfaatkan jaringan dan pool komputer. Oke, itu tadi kesimpulannya pada pelajaran hari ini. Sekarang Ibu mau tanya perasaan kalian setelah kita belajar hari ini. Apakah ada yang sedih? Apakah ada yang senang? Mungkin ada yang galau. Kalau ada yang senang, silakan tunjuk tangannya. Fikri nggak senang? Senang. Oke, alhamdulillah hari ini kita pada pelajaran hari ini sudah mengungkapkan perasaannya dengan senang hati. Untuk motivasi hari ini, jangan pantang menyerah, tetap semangat dalam belajar, tidur yang cukup. Tadi banyak ibu yang masih tahu kalau ada yang ngantuk, ada yang muak, ya. Bisa kurangin main HP-nya. Oke. Oke. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas perangkat lunak pada komputer. Jadi di rumah dibaca bukunya, dipelajari. Minggu depan kita belajar perangkat lunak pada